Saudara-saudaraku, marilah kita merayakan hari Minggu ini dengan rasa syukur dan ibadah kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Dalam ibadah ini, kami arahkan hati kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita. Masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Allah. Kita puji dan muliakan Tuhan Yesus, Sang Raja yang mengalahkan maut di dalam kehidupan abadi. Sekarang sampai selamanya. Mari kita puji nama Tuhan dengan PKJ 148 bait 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Saudara, ibadah ini mari kita awali dengan pengakuan di dalam hati demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sekarang dan sampai selamanya. Kristus bangkit soralah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, janji Allah Bapa tentang penyelamatan umat manusia dinyatakan secara sempurna. Yesus Kristus hadir dalam karya dan kuasa-Nya.
Ia menjumpai dan menyelamatkan siapapun yang bersedia menerimanya. Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian adalah sumber keselamatan orang percaya. Peristiwa itu menjadi sumber inspirasi iman. Demikian kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Saudaraku, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengaku beriman kepada Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Tapi seringkali tidak mengenali Tuhan Yesus. Perilaku dan tuturan kami sering jauh dari pengakuan iman. Bahkan dalam keadaan menderita pun, kami masih memperlakukan sesama kami dalam sifat dan perilaku masa bodoh, acuh tak acuh, tidak peduli. Kami sombong ya Tuhan, terimalah pengakuan dosa dan kelemahan kami. Mari kita bersaat teduh sejenak. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Dengan percaya akan karya pengampunan dan pemeliharaan Allah Bapa, mari saudara kita terima pemberitaan anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam surat Efesus 1 ayat 7 dan 8 demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup dengan berlandaskan sabda Tuhan yang demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Demikian surat Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10.
Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan isi Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami di sorga, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Tuhan kami persembahkan. Terima kasih kami dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, saat ini bahkan kami boleh beribadah di rumah masing-masing dalam tuntunan Roh Kudus. Ya Tuhan, dalam ibadah kami saat ini, kami akan membaca Alkitab firman Tuhan bagian dari Injil Lukas 24 ayat 19 sampai 35. Berkati kami, beri kami pengertian dan kemampuan untuk menangkap kehendak Tuhan. Kemudian kami simpan kehendak Tuhan itu pada sanubari kami. Dan kami melakukannya karena kami mencintai Tuhan. Demikian Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas 24 ayat 13 sampai 35 demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus dari Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci.
mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan sabda Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Selamat menikmati ibadah di rumah masing-masing. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Tentu saya berharap Anda tetap bersemangat dan tetap sehat ya. Serta dalam keadaan energik, menjaga kebugaran dan juga menjaga pengharapan. Pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Tetap mematuhi pembatasan sosial berskala besar. Kita meyakini pembatasan sosial berskala besar itu sebagai alat di tangan Tuhan. Tuhan memakai pemerintah, Tuhan memakai caranya untuk menjaga kita tetap sehat, tetap kuat, dan tidak tertular virus corona 19. Siap kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan. Begitu ya saudara-saudara, saya berharap kita siap. Dan hari ini kita akan memaknai sabda Tuhan yang sudah kita baca tadi dengan tema hatiku berkobar, hidupku bersyukur. Saudara-saudara, di dalam bacaan kita tadi, kita mendapatkan informasi dari penginjil Lukas yang menyampaikan kepada kita semua tentang pengalaman Kleopas dan temannya. Sementara mereka berdua berjalan menuju Emmaus pada hari itu. Tetapi kalau kita simak, kita perhatikan, keduanya larut dalam diskusi dan percakapan tentang peristiwa 3 hari yang lalu, hari Jumat. Ketika mereka melihat Yesus dianiaya, lalu mereka juga menjadi saksi bagaimana Yesus disalib
dan wafat di kayu salib. Hati mereka serasa ikut disalib, jiwa mereka serasa ikut masuk dalam kubur tempat meletakkan jenazah Yesus. Jadi sementara pikirannya ada di 3 hari yang lalu, badan mereka berjalan menuju Emmaus. Kita bisa membayangkan toh apa yang terjadi pada waktu itu. Seolah-olah mereka hanya badan yang berjalan menuju ke suatu tempat di Emmaus. Tetapi pikiran mereka tidak mengarah ke tempat tujuan. Saudara-saudara, itu yang terjadi dalam diri Kleopas dan temannya. Terlebih lagi ketika mereka berdua mendengar bahwa Yesus bangkit menurut kesaksian perempuan-perempuan yang menyambangi kubur Yesus. Suatu peristiwa yang di luar penalaran manusia umum. Jangankan untuk memahami kebangkitan, untuk menerima fakta bahwa Yesus sudah wafat itu sulit buat mereka. Apalagi ditambah peristiwa kebangkitan seperti dilaporkan oleh para perempuan murid-murid Yesus. Mereka penuh pengharapan kepada Yesus orang Nazaret. Kata-katanya penuh kuasa. Apa yang Yesus ucapkan dan lakukan mengandung kuasa yang begitu hebat dan kebaikan-kebaikan. Tetapi apakah kemudian kebaikan-kebaikan Yesus itu lalu juga bisa diterima sebagai kebaikan oleh para imam dan para pemimpin Yahudi waktu itu? Kita mendapatkan kesaksian tidak. Kebaikan Yesus tidak bisa diterima. Nah, padahal dalam diri Kleopas dan temannya serta murid-muridnya dan kebanyakan orang pada waktu itu, Yesus begitu terkenal karena kebaikannya, karena kemurahannya, pengampunannya, dan juga memberikan dorongan semangat kehidupan. Lalu mereka punya cita-cita untuk menjadikan Yesus sebagai pemimpin bangsa Yahudi. Namun harapan itu runtuh seiring dengan wafat Tuhan Yesus. Harapan itu dan juga cita-cita mereka ikut terkubur bersama dengan Yesus. Lalu mereka merasa begitu kecewa, patah semangat mereka. Dan itu yang menjadikan fokus mereka pada saat perjalanan menuju ke Emmaus. Saudara-saudara, sesungguhnya jika kita mau meneliti dengan jujur, sebetulnya peristiwa wafat Yesus, peristiwa penguburan Yesus dan juga kebangkitannya, dari sudut kita yang hidup pada masa sekarang, sebetulnya itu bukan urusan mereka. Itu adalah urusan Tuhan. Tetapi apa mau dikata bahwa dalam diri para murid dan juga Kleopas serta temannya sudah ada pertautan emosional yang begitu kental dengan Yesus. Sudah ada ikatan jalinan hati dan jiwa yang menyatu dengan Yesus. Dan semuanya seolah ikut bersama dengan Yesus. Dan mereka kehilangan semuanya. Benarkah mereka kehilangan semuanya? Tidak. Saudara, tadi saya mengatakan mereka tidak kehilangan pengharapan. Menurut kesaksian penginjil Lukas, Yesus menghampiri mereka. Ia hadir dalam perjalanan mereka dan ia turut bercakap-cakap dengan Kleopas dan temannya. Saudara-saudara, namun demikian kehadiran Yesus tidak dirasakan oleh
Kleopas dan temannya karena pikiran mereka terpusat pada kesusahan dan penderitaan masa lalu. Mereka hanya berputar-putar di sekitar persoalan hari Jumat yang lalu. Sementara hari itu, kalau menurut kesaksian Lukas, itu hari Ahad, hari yang pertama. Ketika mereka menjadikan diskusi dan percakapan itu di sekitar peristiwa yang lalu, mereka hanya berputar-putar pada mempermasalahkan penyesalan-penyesalan dan kesalahan-kesalahan, bahkan kalau bisa disebut dengan istilah yang paling halus, Kleopas dan temannya seolah menyayangkan mengapa hal itu harus terjadi pada Yesus. Mereka seolah menjadikan itu urusan pribadi. Mereka lupa bahwa sebetulnya Yesus sedang melaksanakan misi yang sangat hebat yang dipercayakan Allah Bapanya kepada dirinya. Akibat dari mempersoalkan itu sebagai persoalan pribadi, mereka tidak bisa mengerti peristiwa kebangkitan. Padahal Yesus dalam perjalanan itu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kemesiasannya, yaitu ia menjadi penebus. Justru ketika melalui dan harus menjalani penderitaan, wafat, dan juga kebangkitannya, dan kelak kenaikannya ke surga dan hadirnya dia dalam kuasa Roh Kudus. Ia sudah mengajarkan bahwa menurut kitab-kitab Musa dan para nabi, Mesias harus melakukan itu, memikulnya. Tetapi sekali lagi, Kleopas dan temannya tidak bisa memahami karena mereka masih belum ngeh. Orang Jawa mengatakan ora mudeng. Iki sopo to priyayi iki. Mereka masih tertutup, tidak melihat dengan jelas siapa Yesus. Persoalan seolah-olah itu manusiawi, yaitu menyayangkan mengapa harus Yesus yang mengalami. Mengapa harus Yesus yang mengalami? Itu menjadi urusan pribadi. Bahkan masukan-masukan berharga dari Tuhan Yesus tidak mereka perhatikan. Saudara, ini yang terjadi jika setiap orang dari kita. Kleopas dan temannya adalah orang percaya. Kita juga adalah orang yang percaya seperti halnya Kleopas dan temannya. Tetapi jika kita hanya berputar-putar pada persoalan masa lalu, kita tidak akan pernah bisa merasakan Yesus hadir dalam perjalanan hidup kita. Tidak ada rasa, jangankan berkobar, gereng saja tidak kerosok. Jadi yang dikehendaki dari bacaan ini adalah belajarlah dari Kleopas dan temannya supaya kita tidak hanya melulu mempersoalkan yang lalu. Tapi mari kita lihat ke depan. Syukur puji Tuhan bahwa ketika mereka meminta Yesus tinggal bersama mereka, Yesus melakukan tindakan iman. Tindakan yang hanya dikenal, yang hanya dapat dirasakan oleh orang-orang terdekatnya, yaitu mengucapkan berkat atas makanan roti, lalu memecah-mecahkannya. Tindakan iman memberkati dan memecah-mecahkan roti yang hanya bisa dimengerti secara benar dan tepat oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, membuat Kleopas dan temannya terbuka
Sesuatu yang menyumbat dan membuat buntu simpul kesadaran mereka terhadap kehadiran Yesus. Lalu hilang semua. Terhubunglah Kleopas dan temannya dengan kehadiran Yesus. Tindakan memberkati dan memecahkan roti yang dilakukan oleh Yesus mengurai, mengudar keruwetan pikiran mereka dan menghancurkan belenggu yang menutup hubungan langsung antara Yesus dan Kleopas serta temannya tadi. Mendadak mereka sadar, lalu mendadak mereka ingat, dan mereka merasakan hal-hal yang luar biasa. Kenapa saya sebut luar biasa? Karena semula mereka tidak pernah berpikir, kemudian mendadak mereka ingat semua hal yang tertulis dalam kitab para nabi, kitab-kitab Musa, dan terjadilah hal-hal yang sebagai berikut. Mata rohani mereka terbuka terhadap kehadiran Yesus. Mereka mengenali Tuhan Yesus. Apa yang mereka kenali adalah tindakan iman, dan tindakan iman itu ternyata memampukan mereka untuk mengingat-ingat setiap fase perjumpaan dengan Tuhan. Lalu ternyata hati mereka berkobar-kobar. Semangat mereka menjadi kuat, berenergi. Mereka memperoleh pencerahan dan kekuatan untuk bergerak menjadi saksi Yesus. Dalam pikiran dan hati mereka terjadilah konfirmasi atau penegasan. Penegasan terhadap Yesus mati. Yesus juga bangkit dan hidup. Itu bukan lagi cerita omong kosong. Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus mempergunakan bahasa iman yang semula abstrak dan hanya bisa dirasakan sendiri oleh orang-orang tertentu, diwujudkan dalam tindakan yang konkret. Pertama-tama tindakan itu adalah mengajar dan mendidik Kleopas dan temannya. Semakin menjadi mantap, semakin menjadi kuat dan beriman. Lalu mereka tanpa ragu kembali menegaskan tentang kepastian Yesus yang bangkit, yang selalu hadir dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita mendapatkan begitu banyak berita terkait dengan situasi dan keadaan kondisi dunia, juga Indonesia. Setelah mewabahnya virus Corona 19, akan ada lagi wabah yang lain, yaitu goncangan ekonomi dunia. Lalu banyak ahli yang mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu dari 3 negara yang paling kecil kena imbas. Tetapi bagaimanapun kecilnya tetap ada imbasnya. Dan berita itu bukan berita yang menyenangkan, tetapi juga menjadi berita yang membuat kita harus mengantisipasi. Belajar dari Kleopas dan temannya. Kita tidak perlu hanya berkutat di sekitar persoalan itu. Peristiwa Kleopas dan temannya tadi mengingatkan kepada kita tentang Yesus yang hadir dan mau membuka wawasan umatnya tentang campur tangan Allah yang akan memampukan tindakan-tindakan religius menjadi konkret sosial. Ini yang pasti harus menjadi pegangan kita. Yesus hadir. Karena hadir maka kita merasakan berkobar hati kita. Tidak patah semangat dan juga tidak hanya berpikir di masa lalu saja. Tetapi juga bagaimana kita mengantisipasi atau
sedia payung sebelum hujan. Dan banyak caranya sedia payung sebelum hujan yang kita lakukan. Misalnya perubahan diri kita. Gaya hidup yang harus berubah menjadi lebih berhemat, menjadi lebih sederhana. Kita membatasi diri, membatasi keinginan, dan juga lebih melihat kepada prioritas-prioritas. Kelihatannya itu bahasa ekonomi. Kelihatannya itu hanya berkaitan dengan kebutuhan ekonomi kita. Tetapi sebetulnya dari situ kelihatan ada pancaran keyakinan bahwa Yesus mengajari kita untuk mengantisipasi segala hal. Dengan demikian nilai religius dalam diri kita wujudkan dalam kehidupan yang konkret. Jadi jangan hanya berputar-putar, tapi kita melangkah dengan mengandalkan Dia hadir, Dia membuka wawasan kita. Aku mau menolong kamu. Selamat menjalani Paskah. Yesus hadir. Yesus yang hidup itu, hidup dalam kehidupan umatnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Dengan meletakkan tangan kanan di dada, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebagai wujud syukur atas penyertaan dan berkat Tuhan, marilah kita mengaturkan persembahan syukur. Sebelum mengaturkan persembahan, marilah kita mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 3 ayat 12 dan 13. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya
Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Marilah kita menyanyikan PKJ 149 bait 1 dan 2. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Saudara-saudara, setelah kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa syukur kita atas persembahan, lalu dilanjutkan dengan doa syafaat, dan kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, kami semua mengucap syukur saat ini kami diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami, meskipun jika dibanding dengan segala berkat Tuhan, itu bukanlah apa-apa. Tetapi kami memohon, Tuhan kiranya berkenan menerima persembahan itu dan menguduskannya untuk kehidupan gereja Tuhan. Berkati dan sucikan menjadi milik Tuhan, dan juga mendatangkan manfaat berkat bagi gereja dan masyarakat. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa, memohon kemurahan dan belas kasihan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Di tengah-tengah wabah virus Corona 19, kami semua tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Meskipun ada beberapa saudara kami yang sakit, tetapi kami percayakan mereka kepada Tuhan, dan kami meyakini tangan Tuhan memberikan kesembuhan. Namun demikian juga kami teringat kepada keluarga-keluarga yang anggota keluarga mereka dipanggil oleh Tuhan karena wabah virus Corona 19 ini. Doa kami kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Tuhan sendiri yang juga memberikan damai sejahtera-Mu bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa mohon berkat Tuhan untuk para ahli medis, demikian juga para medis yang bertugas di gugus depan untuk memerangi virus ini. Kami mohon tetap diberi kesegaran, semangat, dan juga kekuatan, serta diberi sehat, sehingga mereka dapat bekerja dengan sepenuh hati, dan tentu saja yakin bahwa Tuhan menolong mereka
sehingga mereka pun dapat melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Bapa kami di surga, doa kami Tuhan, untuk anggota keluarga mereka juga Tuhan berkati, sehingga dorongan dan semangat memperbesar semangat hati mereka untuk melaksanakan tugas mulia itu. Bapa kami di surga, doa kami juga untuk pemerintah bangsa kami, baik pusat maupun daerah, yang sama-sama bekerja sama bersama dengan rakyat juga untuk memutus mata rantai penularan. Kiranya diberkati Tuhan usaha kami ini Tuhan, dan kepada para pemimpin kami pun diberi sehat, damai sejahtera-Mu, dan tetap meyakini pertolongan Tuhan. Bapa kami di surga, doa kami juga ya Tuhan, kiranya para pemimpin kami sehati, sepikir dalam melaksanakan tugas untuk memutus mata rantai penularan virus Corona 19 ini, dan kami mohon pertolongan Tuhan untuk berhasil. Ya Tuhan, doa kami juga untuk gereja-gereja menghadapi situasi ini. Setiap warga gereja, setiap anak bangsa ini mengalami situasi pembatasan sosial berskala besar. Lindungi dan berkati kami supaya tekun, supaya mengandalkan Tuhan saja. Bapa kami di surga, kami berdoa supaya semuanya dapat berlangsung dalam damai sejahtera dan kesabaran. Doa kami juga ya Tuhan untuk setiap anak-anak kami, cucu-cucu kami yang saat ini berada di rumah dapat memanfaatkan waktu belajar mereka semaksimal mungkin. Berkati ya Tuhan dalam damai sejahtera-Mu. Juga doa kami untuk saudara-saudara kami yang sakit, mohon diberi sembuh dan sehat. Bapa Surgawi, demikian ya Tuhan permohonan-permohonan kami. Dengan segala kekurangan dan dosa yang terselip, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita jalani ibadah di sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita. Saudara, pergilah bersaksi atas kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Tuhan memperlengkapi saudara, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takut